Hai sahabat hasil film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film seru berjudul The Golden Monk yang dirilis tahun 2017, yang menceritakan seorang pemuda yang dulunya memiliki kekuatan hebat, namun karena melanggar sebuah aturan langit menyebabkan ia kehilangan semua kekuatan, ingatan, bahkan tak mengenali kekasih hatinya. Ya adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi dan udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka dengan disuguhkan dengan sebuah narasi yang memberitahu bahwa saat ini pintu neraka telah terbuka dan rusak, yang menyebabkan para iblis dan siluman lepas menjamah dan mengganggu kehidupan manusia di bumi. Disinilah di sebuah istana, sang kaisar mengumpulkan orang hebat yang ahli dalam bidang perkelunikan untuk mengusir dan membunuh siluman maupun iblis yang mengganggu penduduknya. Dengan imbalan ia akan memberikan hadiah berkeping-keping emas dan logam jika berhasil. Tentu dari segala penjuru para orang hebat tersebut datang karena merasa tertantang untuk mendapatkan hadiah dari sang kaisar. Di sisi lain juga nampak kedua perempuan menawarkan diri di hadapan sang kaisar agar bisa parti dalam mengusir dan membunuh iblis tanpa mengharapkan sebuah imbalan, di mana ia bernama Yi-Er dan Yuan. Tak berselang lama, secara tiba-tiba Yi-Er merasakan sebuah energi yang mulai mendekati pintu masuk. Dengan sigap ia pun melesatkan sebilah tombak trisulanya dengan kencang. Namun ternyata yang datang bukanlah iblis, melainkan seorang biksu bernama Butong yang berasal dari kuil Singguan, di mana kedatangannya tak lain juga ikut berparti dalam mengusir dan membunuh para siluman. Dan benar saja, tak berselang lama dari kedatangan Butong, secara tiba-tiba sosok siluman muncul di tengah-tengah mereka dari bawah tanah. Di sinilah para pemburu mengerahkan segala kemampuan sihir spiritualnya agar bisa menangkap dan membunuh siluman tersebut. Namun hal tersebut gagal mereka lakukan, yang membuat beberapa para pemburu terserap masuk ke dalam lubang cahaya yang seketika mengeluarkan dan menyemburkan tulang belulang yang membuat tetua pemburu ketakutan. Tak sebatas itu, secara bersamaan pula sebuah lidah pun keluar menjulur menyantap orang yang berada di sekitarnya. Sang tetua pemburu yang tak ingin gagal, yang mengerahkan dan mengomando semua murid untuk membentuk formasi ganda agar bisa menangkap sosok siluman tersebut. Namun terlihat hal tersebut hanyalah sia-sia karena kemampuan siluman sangatlah over, yang membuat para pemburu lari tak tentu arah. Akibat kemunculan siluman tersebut, rumah gedung para penduduk kota kekaisaran runtuh, yang membuat para warga berhamburan menyelamatkan diri. Buto yang tak bisa diam lebih lama, ia pun memberanikan diri melesat dan menunggangi sosok siluman tersebut. Di sisi lain, Yuan dan Yi-Er dari kejauhan juga mencoba melakukan penyerangan dengan menarik busur panahnya agar bisa menghentikan amukan siluman di hadapannya. Di sini mereka melakukan dua formasi penyerangan dari arah belakang dan samping. Namun anak panah yang diluncurkan Yi-Er salah sasaran yang membuat Butong meringis kesakitan. Sedangkan anak panah Yuan melesat dengan cepat pas mengenai mata siluman tersebut hingga membuatnya tepar seketika. Yuan yang berhasil membunuh, Yi-Er mengeluarkan belati saktinya untuk mengambil tulang punggung si siluman tersebut. Namun seketika aksinya dihentikan Butong dan memberitahu Yi-Er bahwa darah dari siluman telah mengandung racun mematikan. Setelah semuanya aman, Yi-Er mencoba menaiki kembali bangkai siluman dan mengambil tulang punggung tersebut, yang kemudian pergi meninggalkan kota kekaisaran dan Butong. Butong yang tak ingin para penduduk sengsara dengan adanya bangkai siluman, ia pun mengeluarkan mantra komat kamit kipas sakti untuk melebur bangkai siluman tersebut. Tak berselang lama, beberapa hari kemudian terlihat Yi-Er dan Yuan sampai di dalam gubuk tempat tinggalnya. Di sana ia melakukan semacam percobaan ilmiah dengan menyerap kandungan minyak dari tulang tersebut, yang tentunya ia sedang mempunyai sebuah misi tersendiri untuk mencari dan menemukan kekasihnya yang berengkar
reinkarnasi. Sebab itulah ia mengikuti metode dari sebuah lembaran naskah kuno yang ia percaya mampu menemukan kekasihnya di bumi dengan melengkapi 4 unsur dari keistimewaan yang dimiliki oleh setiap siluman. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa dulu tepatnya di dalam kerajaan langit, Yi-Er ialah seorang dewi yang diberi tugas khusus untuk menjaga pohon abadi oleh sang ratu. Karena sebuah kesalahan yang Yi-Er perbuat dengan kekasihnya membuat buah pohon abadi rontok berjatuhan sebelum masanya untuk dipanen. Dari hal itulah para dewa dan dewi berkumpul menghukum Yi-Er dan kekasihnya karena melanggar sebuah aturan langit yang tak memperbolehkan menjalin asmara satu sama lain, bahkan bercumbu mesra tanpa sebuah kehalalan. Disinilah sang ratu mengadili mereka dan menyuruh untuk meminum air sihir pelupa agar mereka saling melupakan satu sama lain ketika menjalani hukuman di bumi. Namun tidak dengan Yi-Er, di mana ia menghempaskan air tersebut dan terjun ke alam bumi agar bisa tetap ingat dengan kekasihnya, serta bertekad keras agar bisa menemukan dan bersama kembali. Ketika berada di alam bumi selama ratusan tahun, Yi-Er belum berhasil menemukan sang kekasih. Toh meskipun ia tak kehilangan akan ingatan, namun sang ratu mengutuknya agar Yi-Er tak mengenali wajah dari kekasihnya yang bereinkarnasi. Namun semangat Yi-Er tak pernah padam. Ia tetap berjuang hingga dirinya menjadi penjual makanan di pasar, alih profesi menjadi selir, pindah lagi menjadi seorang tabib sampai menjadi seorang panglima perang. Yi-Er juga tetap belum menemukan dan berjumpa dengan kekasih hatinya yang menghilang. Setelah nelongso selama ratusan tahun, pada akhirnya Yi-Er berhasil menemukan sebuah cara yang dijelaskan di dalam lembaran kuno tersebut. Tak berselang lama keesokan malamnya terlihat Butong mulai oleng karena efek botol anggur yang berada di tangannya. Di pertengahan jalan Butong melihat sekelompok pasukan yang sedang melintas. Terlihat juga mereka membawa beberapa perempuan cantik di dalamnya. Butong yang agak error, ia terus memandang para perempuan cantik tersebut dan menyimpulkan bahwa mereka ialah siluman yang sedang melakukan penyamaran menjadi manusia. Dan benar saja, kedua perempuan tersebut juga terkejut melihat Butong yang memancarkan sinar keemasan, pertanda bahwa Butong bukanlah pemuda biasa. Mendengarkan perkataan kedua saudara perempuannya, salah satu siluman juga menyempatkan agar bisa melihat dan menatap si Butong, yang seketika ia pun ingat akan masa lalunya, di mana dulu Butong pernah bertarung melawan seekor siluman naga buas. Karena kehebatan dan kelincahan dalam bertarung, Butong akhirnya bisa mengalahkan dan menyegel siluman naga tepat di bawah kaki patung Buddha. Sebelum sepenuhnya tersegel, salah satu anak naga tersebut berhasil keluar dan ingin melarikan diri. Butong yang melihat dan tahu ia pun menangkap anak naga tersebut. Karena merasa welas asih, ia pun melepaskan dan membiarkan anak naga tersebut agar bisa tetap hidup. Nah, naga kecil yang telah dilepaskan Butong saat ini sudah tumbuh dewasa, yang saat ini sedang menjelma menjadi gadis cantik tersebut. Tak berselang lama tibalah ketiga siluman ke dalam kerajaan. Disinilah ia memberitahu pada sang raja naga bahwa ia telah gagal menjebak dan mempengaruhi sang kaisar agar bisa tunduk atas segala perintahnya. Dikarenakan di dalam tubuh sang kaisar telah dilindungi oleh sebuah mantra suci yang tak bisa mereka tembus untuk memberikan racun guna memperbudak semua umat manusia. Sang Raja Naga yang mengerti akan hal tersebut, ia mengubah strategi dan rencananya untuk segera menemukan manusia yang mempunyai kekuatan spiritual tingkat 4 agar bisa melaksanakan dan menuntaskan misinya memperbudak umat manusia. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Butong menyuruh kedua gurunya untuk segera menyukur rambut miliknya yang keras bagaikan batu di dalam sebuah kuil tempat yang ia tinggali. Terlihat kedua gurunya kewalahan dan tak bisa menyukur rambut Butong meskipun mereka sudah menggunakan kampak dan peralatan yang mumpuni. Disinilah salah satu guru mencoba membawa Butong di tempat keberadaan kedua patung dewa agar bisa menemukan jawaban dan memecahkan segala permasalahan yang dialami oleh Butong. Namun kedua patung dewa tersebut tak bisa menjawab pertanyaan yang telah dilontarkan Butong, yang secara bersamaan pula ia membalikan dan memutar badannya membelakangi Butong. Karena merasa risih dengan kondisi rambutnya yang mengeras dan membuat kepalanya semakin hari semakin berat, Butong memutuskan untuk menghadap dan bertanya dengan patung dewa Guan Yin. Disinilah Butong mendapatkan jawaban dan petunjuk dari patung dewi Guan Yin yang menyuruh Butong untuk segera menemukan belahan hatinya yang berada di bumi.
agar ia segera terbebas dari kutukan langit. Butong yang bingung dengan jawaban Dewi Guan Yin. Di waktu bersamaan beberapa biksu penjaga kuil datang menemui Butong, di mana mereka sangat marah padanya dikarenakan ulah Butong membuat beberapa patung di dalam kuil berpindah tempat bahkan menghadap ke belakang. Di sela mereka mengeroyok Butong tanpa ampun, bahkan sang gurunya juga dikeroyok oleh penjaga yang mengakibatkan kepala botaknya retak yang seketika mengeluarkan cahaya keemasan yang memancar dan menembus langit dan mengubah dirinya menjadi bentuk aslinya yang seketika berbalik menghajar para penjaga di hadapannya. Nah, dari sinilah ingatan Butong secara perlahan mulai pulih karena usai melihat sosok Dewa Kera yang berada di hadapannya, di mana ia merupakan sahabat lamanya di dalam istana kayangan yang ditugaskan sang ratu untuk menjaga Butong selama berada di alam bumi. Setelah bertransformasi ke dalam bentuk semula, sang guru kemudian mengatakan pada Butong bahwa ia bersedia untuk menemani dan mencari kekasih hatinya yang telah lama berada di alam bumi. Namun tanpa mereka sadari, dengan kemampuan sihir yang sudah level setara dengan dewa, Raja Naga mengetahui segala perbincangan mereka dan memutuskan untuk membalaskan dendam pada Butong karena ia telah dibuat sengsara ratusan tahun yang tersegel di bawah patung Buddha. Raja Naga yang tak ingin misi balas dendamnya gagal. Ia memanfaatkan momen tersebut di saat kekuatan Butong tak sehebat yang dulu, serta ia berniat mencari, menemukan dan menyandra kekasih Butong agar tunduk padanya. Mendengar dan melihat akan ambisi sang ayah, tentu salah satu anaknya tak sefrekuensi dengan rencana tersebut, di mana ia memiliki rencana lain untuk membalaskan budi akan kebaikan Butong. Singkat cerita, keesokan paginya di sebuah desa dekat kota kekaisaran, hadirlah seorang pendekar bersama anak buahnya yang bertujuan untuk mencari keberadaan siluman misterius bermata satu. Butong yang sudah hadir, ia pun memperhatikan gerak-gerik dan menghampiri seorang pendekar tersebut dan menanyakan akan tujuan dan maksudnya datang di desa tersebut. Di tengah-tengah perbincangan, secara tak sadar, mereka dipantau oleh salah satu sosok siluman raksasa bermata satu yang membuat Butong terkejut dan teriak dengan spontanitas. Si siluman bermata satu yang sedang kelaparan, ia pun menyantap salah satu pasukan dengan mengunyah dan mencabik secara hidup-hidup. Melihat akan hal tersebut membuat semua pasukan menjadi panik, tak terkecuali si Butong dan seorang pendekar tersebut. Di saat terdesak di waktu bersamaan, Yi-Er dan Yuan juga datang di desa tersebut. Di sinilah ia menyuruh Yuan untuk segera membidik dan melesatkan anak panahnya. Dan benar saja, anak panah Yuan berhasil mengenai si siluman yang seketika dimanfaatkan oleh para pasukan pendekar agar bisa segera merobohkan dan membunuh siluman raksasa bermata satu di hadapannya. Melihat keadaan yang semakin terdesak, si pendekar mengeluarkan kemampuannya berupa jurus pedang terbang agar bisa melukai mata si siluman. Yor yang mengetahuinya, ia pun seketika melesat untuk menghentikan serangan tersebut karena ia sangat membutuhkan mata dari siluman untuk melengkapi syarat yang tertulis di dalam lembaran naskah kuno, yang tentunya ia tak akan membiarkan mata si siluman pecah, yang membuat misinya selama ratusan tahun gagal untuk menemukan belahan hatinya. Para pasukan yang tak ingin tetuanya dilahap dan mati, mereka berusaha keras meluncurkan serangan tombak saktinya agar bisa melepaskan cengkraman si siluman. Dan benar saja, karena merasa kesakitan, siluman tersebut memutuskan untuk melepaskan tetua mereka dan menerjangnya dengan sekuat tenaga. Butong yang melihat nyawa si pendekar dalam bahaya, ia berusaha menolong dan menyelamatkan. Disinilah sang siluman mulai kehilangan kontrol, mengamuk dengan membabi buta yang akan melahap semua orang yang berada di hadapannya tanpa sisa. Dan benar saja, siluman tersebut hampir berhasil menangkap Yi-Er, namun aksinya digagalkan Butong yang membuat dirinya tertangkap dan akan dilahap olehnya. Namun berkat rambut ajaib yang ia miliki, Butong berhasil terlepas dari cengkraman si siluman dan melukai tangannya. Karena tak ingin semuanya terbunuh, Yi-Er memberitahu mereka untuk segera mundur mencari tempat persembunyian. Dengan melihat kondisi rambut Butong yang aneh, seketika Yi-Er mendapat ide cemerlang untuk membuat busur raksasa dengan menjadikan Butong sebagai anak panahnya. Dan benar saja, berkat kerjasama tim yang keren, pada akhirnya mereka dapat menumbangkan dan membunuh siluman tersebut dengan sekali jepretan.
YR dan Yuan yang berhasil, ia pun mengambil mata si siluman dan membawanya pergi menuju ke dalam markas. Butong dan si pendekar yang penasaran, ia pun mengikuti kepergian mereka hingga tak lama kemudian sampailah mereka di dalam tempat persembunyian markas YR dan Yuan. Singkatnya, YR berhasil menciptakan sebuah mesin waktu dari 4 elemen yang ia kumpulkan beberapa ratus tahun. Di sini ia melihat sebuah rekaman yang menunjukkan perjalanan dari kehidupannya yang ia lalui ratusan tahun, dari seorang dewi hingga terbuang menjadi manusia di bumi. Dengan melihat rekaman tersebut, YR baru sadar bahwa kekasihnya Dewa Yitong telah bereinkarnasi menjadi seorang biksu yang bernama Butong. Butong yang melihat rekaman tersebut, ia juga terkejut dan mengingat akan kenangan masa lalu bersama kekasihnya Dewi YR. Di sinilah mereka saling menatap penuh kebahagiaan karena selama ratusan tahun pada akhirnya dapat disatukan dan dipertemukan kembali. Namun keromantisan mereka tak berselang lama yang secara bersamaan si siluman Raja Naga hadir di tengah-tengah mereka bersama kedua putrinya. Raja Naga yang melihat salah satu putrinya tewas, ia pun sangat marah dan berbalik menyerang si pendekar bertubi-tubi hingga ia pun tewas. Melihat Butong yang lengah, si siluman laba-laba berhasil menangkap dan menjeratnya. YR yang tak ingin melihat kekasihnya sekarat, ia memohon pada siluman Raja Naga untuk melepaskan dan memberinya kesempatan untuk hidup dengan menjaminkan dirinya. Karena tak ingin tertipu dengan kelicikan, si siluman Raja Naga memberikan serangga beracun pada YR, di mana racun serangga tersebut akan aktif menjadi parasit jika YR tak menaati aturan dari perintah dari siluman Raja Naga. Melihat Butong tak berdaya dan sekarat, si putri siluman naga membalaskan kebaikan dan berusaha menolongnya dengan memberikan sebutir mustika naga padanya. Terlihat dengan perlahan, Butong mampu berdiri kembali. Di sana ia bertekad untuk segera menyelamatkan kekasihnya. Namun hal tersebut tentu tak dapat ia lakukan, mengingat bahwa kekuatan spiritual di dalam tubuhnya belumlah pulih. Jika hal tersebut ia paksakan untuk melawan, maka hanyalah sebuah kekalahan dan kematian yang ia dapatkan, karena tak lagi bisa berbuat apa-apa. Seketika patung Dewi Guan Yin memanggil Butong dan memberitahu cara cepat mengembalikan kekuatannya, yakni harus menghirup nafas orang yang paling ia sayang dan cintai. Sedangkan di sisi lain terlihat YR di bawah kendali siluman Raja Naga. Ia diperintahkan untuk meracuni sang kaisar. YR yang dari awal ialah orang baik, tentu ia tak menuruti perintah Raja Naga, meskipun akibatnya amatlah fatal. Disinilah ia memberitahu sang kaisar untuk selalu berhati-hati, karena tak akan lama lagi siluman Raja Naga dapat mengambil alih kekuasaan dan memperbudak umat manusia. Raja Naga yang menyadari bahwa YR telah berkhianat, ia pun memukul gendang sakti untuk mengaktifkan dan membangkitkan serangga racun di dalam tubuh YR agar menggerogoti dan menghisap darahnya secara perlahan. Tak sebatas itu, si siluman laba-laba juga muncul untuk menyerang sang kaisar. Di saat akan terlahap, di waktu yang tepat si Butong datang yang seketika membabat habis siluman laba-laba hingga hancur berkeping-keping. Melihat kedatangan si Butong dan gurunya, Raja Naga melancarkan misi balas dendam dengan si Butong. Namun hal tersebut dapat dihentikan oleh sang guru yang seketika mengubah bentuknya menjadi sosok dewa kera raksasa. Sedangkan Butong memanfaatkan hal tersebut untuk menolong kekasihnya yang terkapar. Di sini ia menghisap nafas YR dengan cara mencikoknya. Namun hal tersebut tak mengalami perubahan, yang membuat Butong kebingungan untuk melawan si siluman Raja Naga yang kuat. Butong yang khawatir dengan keselamatan sang guru, ia mengajak YR keluar dari dalam kamar. Dan benar saja, guru Butong tak mampu menghadapi Raja Naga seorang diri. Di sinilah Butong berusaha melawan Raja Naga dengan kekuatan spiritual apa adanya. Dan benar saja, dengan sangat mudah Butong dikalahkan dan dijatuhkan. Bahkan YR juga dihempaskan oleh Raja Naga yang membuat ia terluka sangat parah. Sang guru yang tak ingin melihat Butong dan YR mati, ia mencoba untuk kembali bangkit dan mengeluarkan jurus teknik tapak pemusnah naga. Dan benar saja, meskipun dirinya tewas, paling tidak ia berhasil melukai organ dalam siluman Raja Naga.
karena tak kuat menahan luka tersebut. Raja Naga meminta pada sang anak untuk segera memberikan mustika naga agar luka dan kekuatannya segera pulih. Namun, sang anak tak dapat memberikan mustika tersebut dikarenakan sudah ia berikan pada Butong beberapa hari yang silam. Di sini Raja Naga sangat murka dengan mengubah wujudnya menjadi naga merah raksasa dan melahap anaknya yang telah berkhianat. Sedangkan di sisi lain Butong sangat sedih melihat sang guru dan kerabatnya sudah tewas, yang tak akan lama lagi kekasihnya juga akan mati. Di sini JR berkata pada Butong untuk selalu kuat dan tegar, karena ia pasti bisa berjumpa kembali di alam dewa. Di detik-detik nafas terakhir Butong mencikok dan menghirup nafas sang kekasih untuk terakhir kalinya, dan di saat inilah JR pun tewas. Di tengah-tengah kesedihan yang melanda, tiba-tiba langit memancarkan dan mengeluarkan sinar keemasan yang membuat kekuatan Butong kembali dengan sempurna. Disinilah Butong berteriak yang seketika berteleportasi mengubah bentuknya menjadi full keemasan yang berkekuatan full overpower. Yang tentunya pertarungan sengit antar mereka pun tak terhindarkan. Butong yang tak ingin melihat si siluman Raja Naga hidup, ia kemudian berteleportasi mengubah bentuknya menjadi naga emas abadi yang membuat pertarungan semakin menegangkan. Namun, terlihat Butong kalah OP yang membuat ia terhempas dan terjatuh. Di sinilah ia melakukan teleportasi terakhirnya dengan mengubah bentuknya menjadi raksasa. Dan benar saja dengan sekali hantaman, siluman Raja Naga pun dapat ia kalahkan untuk selama-lamanya. Tak berselang lama sang Dewi Guan Yin turun menemui dan memberitahu Butong bahwa ia sudah terbebas dari kutukan dan bisa kembali lagi ke alam istana langit. Namun Butong sudah tak menginginkan itu semua, di mana ia memilih untuk hidup di alam bumi agar bisa melindungi umat manusia dari segala kejahatan. Sang Dewi yang merasa kasihan melihat Butong sendiri, ia memberikan sebuah burung untuk menemani kesedihan dan kebahagiaan yang ia alami nantinya, di mana burung tersebut bukanlah burung biasa, namun burung berjiwa YR yang dapat berubah kapanpun ia suka. Hingga disinilah hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Jangan pernah menyia-nyiakan orang yang sudah setia dan menemanimu dari nol. Ya adalah saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena udut dan kopi belum dibeli. Saya Mimin Nasi Film. Assalamualaikum.